membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Ya, informasi berikutnya ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang balita di Ciomas, Serang, Banten. Wah, ini dekat ya dengan kita ya. Dan tetanggaan. Ini tetanggaan, Iya. betul sekali. Dan ini juga cukup menggemparkan kota Serang dan khususnya Provinsi Banten ya. Karena yang dilakukan oleh ayahnya ini nih ya, ini cukup terbilang sangat sadis pemirsa. Karena kalau dari kronologinya ya Derry dan juga pemirsa, ini bahwa diketahui ini sekitar jam 4 subuh ini kejadian terjadi ataupun berlangsung. Ternyata seorang ayah itu menggorok putrinya ketika tidur. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus pembunuhan di masyarakat Indonesia, dan kalau kita lihat-lihat ya, sekarang nyawa manusia itu seperti tidak ada harganya ya, Rida. Betul banget, dan yang mirisnya adalah orang-orang terdekat loh yang kadang menjadi korban ini, Der. Nah, untuk latar belakang kasus ini sendiri ternyata tadi setelah dibaca baca informasinya bahwa ini memang katanya sedang menggali ilmu ya. Nah, menggali ilmu. Ini menggali ilmunya agak kebablasan. Ya, lu pemirsa. menggali ilmu di sekolah, Pak, bukan ngebunuh anak ya. Betul ampun. banget. Dan kalau Iya kita kan? tahu ya Der ya, namanya juga Banten nih masih kental lah terhadap hal-hal seperti itu ya. Ini dilansir dari beberapa artikel, ada juga kerabat yang memang menyatakan bahwa pelaku ini memang sedang kesulitan ekonomi, Der. Nah, kesulitan ekonomi tapi kalau nggak punya keyakinan dalam diri ya bisa kayak gini. Betul banget. Nah, karena kesulitan ekonomi ini akhirnya mencari jalan pintas, salah satunya tadi biasanya ngelmu gitu kalau bahasa Bantennya mah. Dan tadi mungkin korbannya salah satunya adalah anaknya sendiri yang digorok secara tiba-tiba oleh ayahnya tersebut. Ya, kalau aku pribadi sih lebih menghargai manusia silver yang ada di lampu merah ketimbang dia kalau nggak punya ekonomi membunuh anaknya gitu kan. Nah, ya jelas Sangat, lah, betul. Iya kan, sangat keji. Bayangkan itu manusia loh, ya kan. Benar, kita sekarang lagi Idul Adha nih, lagi menyembelih, tapi ya, ini kan tapi, jangan anak juga, jangan manusia dong. Betul. Ya Nah, kan? ini pelakunya karena setelah melakukan tadi ya penggorokan terhadap anaknya, pelakunya ini juga sempat melarikan diri seperti itu, Der, dan akhirnya memang berhasil ditangkap. Sayangnya memang ketika korban itu ibunya sadar bahwa anaknya ini ada darah dan lain-lainnya, itu sempat dilarikan juga ke rumah sakit terdekat, namun memang naasnya nyawanya tidak dapat terselamatkan. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya nih pemirsa. Jadi rombongan pemuda di Sumedang ini membuang sampah kepada pemiliknya ya. Jadi sebelumnya ada seorang ibu-ibu membuang sampah di tempat yang sudah bertuliskan dilarang buang sampah. Lalu para pemuda setempat mengembalikan sampah tersebut ke rumah pemiliknya. Betul banget. Nah, kalau semisal pemirsa bertanya nih, kok bisa dibalikin? Kok tahu dari mana alamatnya? Nah, salah satunya nih, kan zaman sekarang nih kita suka banget bertransaksi secara online. Dan ada namanya resi ya. Biasanya itu resi itu kan ada alamatnya. Nah, jadi warga sekitar itu menemukan salah satu buktinya resi. Akhirnya diketahui, oh ini adalah pelaku pembuangan sampah. Dan kemudian warganya serentak untuk mengembalikan sampah tersebut ke rumah pemiliknya. Ya, setuju sih aku dengan ini ya, tindakan sosial ini ya, karena kadang-kadang orang-orang seperti itu yang nggak bertanggung jawab tuh harus dikasih pelajaran yang sama. Ini gimana rasanya rumah elu dibuang sampah, ya kan, dikasih sampah yang bukan elu yang bikinnya gitu. Iya, orang lain seperti itu. Gue gede banget gue melu gitu. Nah, tapi ini dia ya, memang krisisnya di Indonesia ini kurang literasi. Bu, ya kalau udah ada tulisan dilarang buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Ya sebenarnya ini permasalahannya sangat apa ya? Sebenarnya bukan biasa, itu apakah ini menjadi satu budaya Indonesia yang kadang membuang complicated sampah? sekali, complicated ya. Betul. Jadi makanya ketika ada calon-calon pemimpin yang punya isu dengan sampah atau daur ulang sampah, itu aku sangat mendukung ya. Betul banget. Nah, di Indonesia ini masalah sampah ini adalah masyarakat ini terbiasa membuang atau mengumpulkan sampah, bukan memilah sampah. Nah, padahal kan ada ya recycle kita. Kalau di Jepang kan memang
di Jepang itu sampah itu yang sudah dipilah baru boleh dibuang. Yang sudah tidak bisa didaur ulang oleh rumah tangga itu dikumpulkan di tempat pengumpulan dan didaur ulang. Tapi kalau misalkan yang masih bisa didaur ulang di rumah tangga itu dibiarkan dan juga dibudayakan. Ya, ada yang menjadi pupuk juga Betul. kalau misal itu memang organik. Jadi kan sebenarnya ya Der ya, pengetahuan tentang berbagai macam sampah ini sudah diajarkan kalau aku sendiri dari SD. Ada B3, ada organik, ada anorganik seperti itu. Nah, tapi memang lagi dan lagi kesadaran manusia ini yang memang kudu ditekankan nih terhadap ini sampah ini sebenarnya bukan permasalahan yang kecil. Nah, yang ramai juga nih Der, kemarin sempat ramai di sosial media Pandawa Group ya. Oh, Pandawara. Nah, itu juga sempat membersihkan satu kali atau apa ya? Kali ya? Sungai Citarum Sungai. di Bandung Barat. Nah, betul banget. Dan tadinya itu udah banyak banget sampahnya, akhirnya bersih. Dan beberapa hari kemudian kotor lagi. Ya, jadi memang kalau sungai mungkin kita harus lihat di hulunya juga ya. Betul. Nah, hulunya mungkin masih banyak buang sampah. Tapi gini, yang harus jadi poin adalah Pandawara ini adalah rombongan anak muda yang berjumlah 5 orang. Mereka nggak punya kuasa, nggak punya kewenangan, Betul. apalagi punya anggaran. Tapi mereka punya niat untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Jadi pemerintah harusnya malu dong, kalah sama anak muda nih semangatnya yang nggak punya kewenangan dan nggak punya keuangan. Nah, betul banget. Dan tentunya ya Der ya, namanya menjaga lingkungan ini juga bukan berasal dari lingkungan saja, tapi tadi dari hati kita sendiri. Ingat loh pemirsa bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kadang itu cuma jadi slogan doang. Padahal kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita, tentunya kehidupan kita akan lebih tenang, lebih bersih dan yang lain-lain. Dan tentunya ini akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Nah, yang paling miris lagi kalau misalkan kita bahas sampah, mungkin kamu juga pernah lihat ya, kalau misalnya kita lagi berkendaraan, ada yang buang sampah dari dalam mobil. Nah, itu aku sering gemes banget sih. kan? Aku pernah soalnya ada yang ngebuang kayak gitu, aku masukin lagi. Oh, nah itu bagus sebenarnya. Nah, kalau dia marah tinggal apa lo maksud lo apa gitu kan ya. Jadi ibaratnya kayak kita kalau melihat sesuatu yang memang apa ya itu kurang dirasa, itu nggak tepat gitu ya. Kita boleh loh pemirsa untuk apa ya melakukan tindakan yang semestinya. Meskipun ini orang Indonesia kadang kalau salah nih tetap dia lebih nyolot, garong, iya kan? gitu. Lu yang salah, lu yang nyolot tuh, orang Indonesia begitu tuh. Ya gua mah bukan orang Indonesia, orang Pandeglang. Nah, ya, Pandeglang tuh di mana? Ngomongin Pandeglang, aku pernah ngalamin hal yang sama ya. Jadi waktu itu aku lagi nongkrong di Teluk Labuan. Nah, itu juga ramai ya. Terus ada anak-anak muda tuh yang buang puntung rokok, ya kan, dan sampah ke sekitar pantai. Dan aku tegur dong, Dek, kamu kalau mau buang sampah di tempatnya, nanti ini banjir dan sebagainya. Oh iya Kak, dia malu sendiri. Ya, untungnya dia sadar. untungnya sadar. Kadang-kadang ada kan kalau yang ditegur emak-emak udah salah nggak tahu diri lagi ya kan. Nah, kan gemes tuh kan ya. Nah, tapi di Teluk Labuan juga pernah ramai ya dari Pandawara juga. Pandawara juga. Ini pantainya cukup sangat mengkhawatirkan karena tadi banyak sekali sampah-sampah yang ada di sana. Akhirnya Bupati turun dan lain Akhirnya Bupati turun, tapi ya Der, meskipun sudah dibersihkan, lagi dan lagi Bupatinya pun mengeluarkan statement bahwa memang ini Pandeglang juga butuh bantuan seperti itu. Dan lagi ya menurutku, bukan hanya pemerintah ataupun masyarakat, tapi tadi dari diri sendiri. Yang paling penting tuh diri sendiri loh Der. Betul. Gimana cara kita aware tentang menjaga lingkungan kita, seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini Pagi Seru akan kembali dan tetaplah bersama kami. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.